Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki istirahat kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, kami mengucap syukur penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga malam ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami mau mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2026 Selasa 9 Juni 2026 dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-27 dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 3a. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Penyesalan yang terlambat versus pertobatan yang sejati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pernahkah kita membeli sesuatu karena lapar mata, lalu setelah dibeli, kita langsung menyesal karena apa yang kita beli itu tidak berguna sama sekali. Dosa bekerja dengan cara yang persis demikian. Di awal, dosa selalu terlihat manis dan menguntungkan. Namun setelah kita melakukannya, barulah kita sadar bahwa kita telah tertipu. Itulah yang dialami oleh Judas Iskariot. Nats kita pada malam hari ini, kita melihat momen ketika Judas Iskariot sadar. Uang 30 perak yang kemarin terlihat sangat menggiurkan, tiba-tiba berubah menjadi hambar, bahkan terasa menjijikkan. Ketika ia melihat Yesus dijatuhi hukuman mati, muncullah rasa menyesal. Sayangnya, ada perbedaan besar antara menyesal dan bertobat. Penyesalan Yudas Iskariot hanya fokus pada kesalahan, di mana Judas Iskariot menyesal karena melihat akibat buruk dari perbuatannya. Hatinya hancur, tetapi ia tidak lari kepada Yesus untuk meminta ampun. Justru ia lari kepada imam-imam kepala manusia yang akhirnya malah menolaknya. Penyesalan tanpa iman membuat Yudas putus asa. Ia merasa tidak ada lagi jalan keluar, sehingga ia mengambil keputusan tragis untuk mengakhiri hidupnya. Sedangkan pertobatan sejati fokus pada kasih karunia Tuhan. Mari kita bandingkan dengan Petrus. Di malam yang sama, Petrus juga melakukan dosa besar, yaitu menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Petrus juga menangis dengan sangat sedih, dia menyesal. Namun, Petrus tidak menyerah pada keputusasaan. Ia menjaga imannya dan kembali kepada Yesus. Hasilnya, tentu Petrus diampuni dan dipulihkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, iblis seringkali memakai cara yang demikian. Sebelum kita berbuat dosa, iblis membisikkan kepada kita, ayo lakukan, Tuhan pasti maklum. Namun setelah kita terlanjur berdosa, iblis berbalik mengatakan bahwa kita, dosamu terlalu besar, kamu tidak layak mengikut Tuhan. Yudas mempercayai bisikan kedua itu, sedangkan Petrus tidak. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sadari, kita sering kali mengecewakan Tuhan. Di saat kita jatuh dalam dosa, tentu rasa bersalah itu pernah muncul. Namun yang menjadi renungan bagi kita, kemanakah kita pergi membawa rasa bersalah itu?
Nats kita pada malam hari ini ingin memberitahukan jangan seperti Judas yang membiarkan penyesalannya berubah menjadi keputusasaan yang terlambat. Jangan menjauh dari Tuhan hanya kita karena merasa terlalu kotor. Pertobatan yang sejati berarti kita berbalik dari jalan yang salah, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan percaya bahwa kasih karunia-Nya jauh lebih besar daripada segala kegagalan kita. Karena itu datanglah kepada Tuhan, meminta pengampunan akan dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena Tuhanlah yang mampu mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah yang penuh dengan pengampunan. Biarlah setiap kali kami jatuh dan melakukan kesalahan, kami tidak membiarkan rasa bersalah menjauhkan kami daripada-Mu. Lembutkanlah hati kami untuk selalu mau datang bersujud dan mengaku dosa dan menerima pemulihan daripada Tuhan. Berkati kami dalam istirahat kami di malam ini, ampuni kami. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.